Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada siang yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul di ruang kelas kita yang sederhana ini dalam acara diseminasi budaya positif. Dan selawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan ke junjungan alam, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPTD SPE PAUD Negeri 1 Simpang Kanan, dan yang saya hormati rekan-rekan sejawat atau guru-guru UPTD SPE PAUD Negeri 1 Simpang Kanan, dan yang kita banggakan yaitu pemateri kita hari ini yaitu Ibu Halimah. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara kita mulai, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, marilah kita sama-sama dengarkan arahan dan bimbingan dari Kepala Sekolah UPTD SPE PAUD Negeri 1 Simpang Kanan. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua untuk dapat berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini. Tak lupa pula selawat beriring salam kepada junjungan kita, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari alam jahiliyah ke alam Islamnya. Yang kami hormati Ibu Pembantu materi kita pada hari ini, yaitu Ibu Halimah SPD. Yang saya hormati ibu-ibu, para dewan guru UPTD SPE PAUD Negeri 1 Simpang Kanan. Pada hari ini Ibu Halimah akan menyampaikan aksi nyata yang bertema diseminasi budaya positif. Nantinya kita semua bisa mendengarkan, mudah-mudahan bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Pamito materi hari ini, dan semoga apa yang disampaikan nanti bisa kita laksanakan, bisa kita implementasikan kepada anak-anak di sekolah ini. Dan saya juga berharap kepada kita semua, kegiatan ini mari sama-sama kita dukung, kita bekerja sama supaya apa yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Dan kami juga berharap kepada kita semua untuk dapat menyampaikan
hal-hal yang kurang kita pahami atau kita bisa bertanya langsung nantinya supaya apa yang kurang kita pahami dapat kita pahami dengan baik. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu yang telah memberikan arahan dan bimbingannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti penyampaian materi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Halimah SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada cuaca yang sedikit mendung atau hujan kita masih dapat melaksanakan acara diseminasi budaya positif yang merupakan tugas aksi nyata calon guru penggerak. Salawat dan salam marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kelak kita dapat syafaatnya dan menuju surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala UPTD SP PAUD Negeri 1 Simpang Kanan, dan yang sangat saya banggakan teman-teman pendidik, rekan sejawat yang hari ini telah hadir bersama untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita baca dan kita dengarkan penyampaian dari saya. Baiklah, diseminasi ini adalah tugas kami di guru penggerak aksi nyata yang harus kami sampaikan, yang telah kami pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif. Baiklah ibu-ibu, marilah sama-sama kita baca dan kita pelajari tentang budaya positif. Sebelum saya sampaikan materi, terlebih dahulu saya memperkenalkan dua orang hebat yang sampai saat ini sudah membimbing kami pada CGP Aceh Singkil tentunya. Yang pertama ada ibu fasilitator, yaitu yang ada di sebelah kanan saya adalah Ibu Tengku Pridanenti MPD. Dan yang kedua adalah yang pastinya sudah tidak asing lagi karena sudah beberapa kali datang ke sekolah kita, adalah pengajar praktik saya, yaitu Ibu Leniati Harahap SPD. Nah, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita membuat kesepakatan kelas. Di sini sudah ada saya buat 4 kesepakatan kelas. Nanti kira-kira kalau ada yang tidak cocok, mari kita sesuaikan sama-sama. Yang pertama ada gambar pikiran dan hati. Ini maksudnya adalah saya mau ibu-ibu di sini pikiran dan hatinya ada di sini. Kita sama-sama menyimak dan membaca. Jadi kalau pikiran kita dan hati kita berada di sini, tentunya materi yang akan saya sampaikan nanti dapat ibu terima dengan baik. Dan yang kedua ada gambar ibu guru yang bahagia. Ada buku di atasnya adalah saya ingin kegiatan ini kita laksanakan dengan hati yang gembira, hati yang ceria. Dan yang ketiga ada gambar HP. Tidak ada pelarangan menggunakan HP, hanya marilah sama-sama kita gunakan HP seperlunya saja. Dan yang terakhir adalah feedback dari ibu-ibu. Nanti setelah saya menyampaikan materi, saya ingin ada masukan dari ibu-ibu setelah saya menyampaikan materi. Kira-kira bagaimana dengan kesepakatan kelasnya? Apa kita tambah lagi atau ada yang kita kurangi? Bagaimana ibu-ibu? Oke Bu, cukup ya Bu ya. Baiklah. Nah,
Konsep-konsep inti tentang modul budaya positif ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sama-sama kita ketahui, profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Nah, di sini ada miskonsepsi atau salah pengertian tentang teori kontrol. Teori kontrol yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser seringkali salah dipahami atau ditafsirkan secara sempit. Teori ini yang kemudian berkembang menjadi choice theory, berusaha meluruskan beberapa miskonsepsi umum mengenai konsep kontrol dalam konteks pendidikan dan hubungan antar manusia. Dan berikut adalah beberapa miskonsepsi umumnya. Antara lain, yang pertama adalah guru mengontrol murid. Miskonsepsinya atau salah pengertiannya, guru memiliki kuasa mutlak untuk mengontrol perilaku murid. Dan faktanya ternyata kita tidak dapat memaksa seorang untuk melakukan sesuatu jika mereka tidak ingin melakukannya. Kita hanya sebagai fasilitator yang membantu murid menemukan motivasi intrinsik untuk belajar. Yang kedua, semua penguatan positif dan efektif. Miskonsepsinya, memberikan hadiah atau pujian selalu efektif untuk memotivasi. Faktanya, penguatan positif yang tidak tulus atau tidak relevan dengan kebutuhan murid justru bisa kontraproduktif. Motivasi yang sejati berasal dari dalam diri individu. Kenyataannya ternyata selama ini kita merasa ya dengan memberikan hadiah itu sudah positif. Ternyata itu salah. Motivasi itu tidak tumbuh dari dalam diri anak tadi, karena dia mengharapkan hadiah. Dan yang ketiga adalah orang dewasa berhak memaksa. Miskonsepsinya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa orang lain, terutama anak-anak untuk melakukan sesuatu. Seperti kegiatan pembelajaran kita memaksa anak. Kita tidak memberi pilihan kepada anak untuk melaksanakan pembelajaran. Hari ini kita belajar ini ya, itu kan kita sebagai orang dewasa. Kita memaksa anak, kita memerintahkan anak tanpa kita bertanya dulu kepada anak apakah dia bersedia melakukannya atau tidak. Faktanya, memaksa hanya akan menimbulkan perlawanan dan merusak hubungan. Lebih baik membangun hubungan yang saling menghormati dan mencari solusi bersama. Dan yang keempat adalah perilaku buruk adalah kesalahan. Miskonsepsi, semua perilaku yang tidak sesuai dengan harapan kita adalah kesalahan yang harus dihukum. Pada kenyataannya ternyata setiap perilaku memiliki tujuan. Memahami tujuan di balik perilaku tersebut akan membantu kita mencari solusi yang lebih efektif. Karena bisa jadi anak-anak melakukan kesalahan karena dia ingin mencari perhatian. Tetapi karena kita langsung menjudge, kita langsung menuduh anak itu kesalahan yang dilakukannya adalah wajib kita hukum, tanpa kita bertanya dulu kenapa dia melakukan kesalahan. Bisa jadi karena hanya dia ingin mencari perhatian dari kita. Selanjutnya materi kedua adalah disiplin positif.
Disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik dan membimbing seseorang, terutama anak-anak yang fokus pada membangun karakter positif dan tanggung jawab diri. Alih-alih menggunakan hukum atau imbalan materi sebagai motivasi atau motivator, disiplin positif menekankan pada pemahaman, empati, dan kerjasama. Dia melakukan disiplin yang selama ini kita dengar adalah taat ya, taat. Oh, saya hari ini datang cepat ke sekolah, terutama kita guru. Oh, saya hari ini mau datang cepat ke sekolah. Hanya tujuan kita untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan dari siapa? Dari teman atau atasan kita. Tidak dari dalam diri kita. Itulah marilah sama-sama kita tanamkan disiplin positif tersebut dalam diri kita, merubah kebiasaan kita atas dasar keinginan diri kita untuk merubah menjadi yang lebih baik lagi. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dengan memiliki motivasi. Motivasi yang akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Anak kita, oh hari ini saya mau cepat datang, oh hari ini saya mau cepat mengerjakan tugas saya nanti biar dapat hadiah dari ibu guru. Jadi dia melakukan kegiatan tersebut bukan atau seperti ini ya Bu ya. Saya mau membantu ibu guru membereskan nanti biar dapat pujian. Dia tidak ingin melakukan kegiatan tersebut dari dalam dirinya. Dia hanya ingin mendapatkan imbalan seperti pujian. Ternyata pujian juga dapat motivasi yang salah bagi anak. Mereka akan berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Inilah tujuannya, bukan untuk mendapatkan pujian atau mendapatkan hadiah dari seseorang dengan melakukan disiplin positif tersebut. Selanjutnya contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Yang seperti yang saya sebutkan tadi, profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya ada IDO atau Years Program FYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya adalah contoh nilai kebajikan, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Apa itu? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, materi yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia bersifat eksternal dan internal, di mana eksternal adalah dari luar dan internal dari dalam. Apa saja motivasi tersebut? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan, motivasi yang pertama ini merupakan motivasi yang terendah. Yang muncul dari motivasi ini adalah kalimat misalnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi dia mencari tahu sebenarnya untuk menghindari permasalahan yang akan muncul jika tidak melakukannya. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebagai seorang guru datang ke sekolah pagi-pagi dengan tujuan untuk mendapat penghargaan dari orang lain atau misalnya penghargaan dari
atasan kita. Ini adalah motivasi yang kedua. Pertanyaan yang muncul dari motivasi ini misalnya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dia melakukan disiplin atau dia melakukan disiplin tersebut karena ingin mendapatkan imbalan, tidak murni dari dalam dirinya untuk disiplin. Dan motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalimat yang muncul dari motivasi ini adalah akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan ini adalah motivasi yang lebih baik yang terbaik dari 3 motivasi yang sudah kita baca sama-sama. Nah, selanjutnya materi ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu bertahan, misalnya kebutuhan kesehatan, makanan, tempat tinggal, pakaian. Ya, ini adalah kebutuhan hidup yang pertama, kebutuhan dasar kita yang pertama yang merupakan kebutuhan fisiologis. Nah, yang kedua adalah kebutuhan rasa sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis. Dari kelima kebutuhan dasar manusia, hanya bertahan hidup adalah yang fisiologis. Selanjutnya, kebutuhan dasar yang diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan adalah kebutuhan dasar psikologis. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan meliputi keinginan untuk dianggap berharga, dan pastinya ya sama-sama kita mengetahui hampir semua peserta didik memiliki kebutuhan dasar seperti itu. Dia ingin berkuasa dengan saat bermain, berkuasa dengan mainan yang ada kita berikan, itu memang sudah kebutuhan dasar. Itu penguasaan itu naluriah ya, semua orang pasti ingin berkuasa. Selanjutnya yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan, di mana kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian. Anak-anak dan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan mencoba hal baru yang menarik. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, misalnya bermain bersama, tertawa bersama. Itu adalah contoh kebutuhan bertahan hidup tentang kesenangan. Selanjutnya selanjutnya adalah posisi kontrol, restitusi. Posisi kontrol adalah suatu pendekatan dalam penanganan pelanggaran atau kesalahan yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan daripada hanya pada hukuman. Sebenarnya ternyata sebagai seorang guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah,
Sebelum kita lanjutkan teorinya, marilah sama-sama kita menonton video tentang posisi kontrol. Satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, ibu-ibu, tadi sama-sama kita sudah menyaksikan video tentang posisi kontrol dan sama-sama kita mengetahui posisi kontrol yang mana yang lebih ideal untuk kita sebagai seorang guru. Kira-kira ibu-ibu guru, kira-kira selama ini kita posisi kontrol kita berada di yang mana? Kalau penghukum sepertinya kita sebagai guru PAUD tidak kita laksanakan ya Bu ya. Walaupun anak terlambat tentunya tidak kita hukum, tidak kita kasih masuk ya. Kita persilahkan masuk dan bergabung dengan temannya bersama-sama ataupun kasus-kasus yang lain. Kira-kira kita sebagai guru, ibu-ibu, yang mana sudah kita terapkan dari 5 posisi kontrol ini? Ya, kalau seperti yang sering kita lakukan, sepertinya posisi sebagai teman sering kita lakukan. Satu lagi mungkin membuat merasa bersalah, Bu. Iya, betul Bu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau penghukum itu sifatnya tidak hanya berupa fisik, kekerasan, tapi juga ada yang verbal seperti menghardik, memarahi dengan berkaca pinggang, itu tidak kita lakukan ya Bu. Betul, kita di TK ini mungkin lebih sering kita sebagai teman menyelesaikan masalah itu sebagai teman dan membuat merasa bersalah. Misalnya ketika anak tidak mau melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan bersama-sama, dia tidak mau melaksanakan atau tidak aktif. Yang timbul di hati kita pasti kita menyalahkan, kadang kita menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa ya? Apa yang kurangnya dengan diri saya? Apa kegiatannya kurang menarik? Kita lebih menyalahkan diri kita sendiri. Nah, dan ternyata posisi yang lebih bagus, yang lebih idealnya sebagai guru adalah manajer. Mudah-mudahan nanti dapat kita terapkan ya ibu-ibu ya.
Materi yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa tidak peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan yang universal. Dan yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, sedikit saja sehingga mudah diingat sesuai dengan kondisi sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, dapat bersedia ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, pembuatan sama-sama selama ini kalau kita buat itu peraturan kelas ya. Seperti di kelas saya ini ada ini yang ditempel di dinding. Ini adalah peraturan kelas. Peraturan kelas ini yang buat saya sendiri. Itulah bedanya tadi dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, kita melibatkan anak-anak. Melibatkan anak-anak untuk ikut dalam menentukan keyakinan kelas. Jangan jaga kebersihan ruang kelas kita. Ini saya yang membuatnya. Tapi kalau keyakinan kelas, kita melibatkan anak, kita mempersilahkan anak untuk memilih keyakinan kelas yang mana. Dan untuk pelaksanaannya teman-teman ibu-ibu semua, kita kalau kita kan di TK ini anak-anak kan tidak tahu menulis, belum tahu menulis. Untuk melibatkan mereka nanti bisa kita menggunakan gambar-gambar untuk mereka pilih kira-kira yang mana seperti menjaga kebersihan, disiplin, stop bully. Kita menggunakan gambar dan kita minta anak kita untuk memilih. Dan keyakinan kelas ini sebaiknya dapat kita laksanakan di kelas kita masing-masing ya ibu-ibu ya. Materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah menurut Golsen 2004. Dan kalau menurut Golsen 1996, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Untuk melakukan segitiga restitusi, ini lari kembali ke 5 posisi kontrol yang manajer tadi. Yang pertama, kita melaksanakan dulu, kita menstabilkan identitas anak. Kita stabilkan dulu, misalnya kita tanyakan kepada anak dulu. Kita sampaikan ke dia, tidak ada manusia yang sempurna, itu terlalu tinggi ya. Kalau anak kita, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan sayang. Kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan langsung tanya, kenapa kamu datang terlambat? Atau kalau kita anak-anak ya, kenapa enggak bawa telepon hari ini ya ibu? Kenapa Alifa tidak bawa telepon? Tidak kita tanyakan dulu. Seharusnya kita stabilkan dulu identitasnya. Apa kesalahan apa yang sudah dilakukan? Jangan langsung kita bertanya kenapa tidak membawa mukena atau kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Selalu kita sampaikan, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan kesalahan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Di sini saya ada video singkat tentang yang sudah saya laksanakan kemarin ya, keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan dengan salah satu anak kita. Ya, assalamualaikum baby. Apa kabar sayang? Alhamdulillah. Baby, kata Ibu Salamia hari Jumat kemarin Baby nggak bawa telepon. Apa betul sayang? Oh iya. Kira-kira kenapa Baby nggak bawa telepon? Oh lupa. Baby lupa bawa telepon.
Itu tadi adalah kemarin saya sudah praktekkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus anak ya, anak yang tidak membawa telkung atau mukena. Nah, semoga untuk kedepannya dalam menyelesaikan kasus kita dapat menerapkan segitiga restitusi ini, harapan saya. Dan demikianlah Ibu materi kita pada siang hari ini. Semoga dapat memotivasi, dapat memberikan menambah pengetahuan ibu-ibu dan dapat kita terapkan untuk kedepannya. Seperti yang sudah kita sepakati tadi, saya mau ada feedback atau umpan balik dari ibu-ibu. Kira-kira siapa yang bisa memberikan feedback tentang materi kita pada hari ini? Iya, silakan. Setelah mendengarkan materi disiplin positif yang Ibu sampaikan tadi, sangat menambah pengetahuan terutama bagi saya. Terutama segitiga restitusi yang Ibu sampaikan tadi, yaitu untuk menyelesaikan kasus yang sering kita hadapi di sekolah ya Ibu-Ibu. Hampir setiap hari. Jadi harapan saya semoga budaya positif ini dapat saya terapkan untuk diri saya dan juga teman-teman lainnya ya. Itu aja Bu. Terima kasih feedback dari Ibu Uni. Alhamdulillah, berarti materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Dan demikianlah materi kita pada hari ini. Saya dengan harapan materi yang saya sampaikan dapat Ibu terima dan juga dapat diterapkan ke depannya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada pemateri. Kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu atas materi yang telah disampaikannya. Semoga dari pemaparan materi yang telah disampaikan ke depan kita dapat mengambil dan mengimplementasikan di sekolah kita ini. Demikianlah acara pada siang hari ini. Sebelum kita tutup acara, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan yang ada selama saya membuka dan menutup acara pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum baby. Waalaikumsalam, Bo. Apa kabar sayang? Baik, Bo. Alhamdulillah. Baby, kata Ibu Salamia hari Jumat kemarin baby nggak bawa telkung. Apa betul sayang? Betul, Bo. Oh iya. Kira-kira kenapa baby nggak bawa telkung? Lupa. Oh lupa. Baby lupa bawa telkung. Kira-kira menurut baby nggak bawa telkung, baby salah nggak sayang? Salah, Bo. Oh iya betul. Alhamdulillah baby, semua orang pasti pernah berbuat salah sayang. Baby sudah mengakui kesalahan baby. Bagus. Sekarang ibu tanya, biar nanti nggak lupa lagi bawa telkungnya bagaimana sayang? Oh iya. Iya mantap. Malam-malam masukkan terus telkungnya ke dalam tas. Seperti itu sayang. Oh iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya baby nggak lupa lagi ya sayang. Ya udah, tas dulu sayang. Mantap.